Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah. Ajiba rabbuna min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanduru ilaikum azilina qanitin. Allah heran terhadap keputusasaan hambanya padahal perubahan telah dekat. Yanduru ilaikum azilina qanitin. Allah memandang kalian dalam keadaan kalian merasa sempit dan putus asa. Fayadullu yadhaku. Maka Allah pun tertawa. Ya'lamu anna farajakum qaribun. Allah mengetahui bahwasanya kelapangan itu telah dekat bagi kalian. Tapi ini sudah dibahas ya, tentang ada sifat ajiba, yaitu Allah merasa heran, dan juga ada sifat fi'liyah bagi Allah, Allah tertawa. Tetapi sekali lagi bahwasanya ajiba dan dhahika ini adalah sesuatu yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan itu menjadi sifat bagi Allah. Kenapa? Karena Rasulullah mensifati Allah dengan itu. Sekali lagi, Rasulullah mensifati Allah dengan itu, tanpa kita mentahrifnya, tanpa kita mentamtsil, menta'til dan mentakyif. Ya. Jadi kita selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan itu bagi Allah. Kenapa? Karena Rasulullah telah menetapkannya. Karena Rasulullah telah menetapkan. Dan siapa Rasul? Adalah makhluk yang paling tahu tentang Allah dibanding kita semua. Oleh karena itu kita tentunya menetapkan sebagaimana Rasul telah tetapkan, tanpa kita mentahrif. Artinya mentahrif, ajiba di sini artinya ridho, atau ajiba di sini artinya rahmat, ya. Ini tidak boleh karena itu bentuk tahrif. Berarti telah merubah makna ajiba. Padahal ajiba secara bahasa artinya heran gitu ya. Atau yadhaku, Allah tertawa. Ya, kepada dua orang yang saling membunuh dan kedua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Dan kita tetapkan itu sifat bagi Allah, yang tentunya tertawa yang cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tertawa yang tidak menyerupai tertawa makhluk. Nggak boleh kita memisalkan tertawanya, karena memang tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah, oleh Rasulnya, tentang bagaimana tertawa Allah. Tidak pula kita mengkaifiatkan seperti ini tertawaannya. Tidak pula kita memisalkan, mentamtsil, menyerupakan tertawanya dengan tertawa manusia. Tidak boleh kita mentahrif, mengartikan yadhaku di sini ya yarhamu atau yurdi, misalkan meridhoi atau merahmati. Tidak boleh. Kenapa? Karena artinya yadhaku adalah tertawa gitu ya. Dan juga tidak boleh kita mentatil. Kalau gitu saya tidak mau mengatakan Allah tertawa. Karena kalau saya mengatakan Allah tertawa berarti seperti manusia tertawa. Sedangkan Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Betul, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Ya, tetapi penetapan tertawa ini sebagaimana Rasul menetapkannya tentunya adalah tertawa yang sangat cocok bagi Allah, dan juga kita tidak menyerupakan tertawanya dengan tertawa manusia. Sangat simpel sebetulnya ya di dalam memahami akidah asma wa sifat ini. Cukup kita menetapkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ya. Dan itu yang kita jadikan sebagai landasan dalil di dalam penetapan nama dan sifat bagi Allah. Tidak masuk ke dalamnya akal. Dan tidak boleh kemudian ya karena menurut akal kita Allah cocok namanya ini dan itu, tidak boleh.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Dan tidaklah mereka qadarullah memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini. Dan bumi seluruhnya dan langit-langit itu dilipat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul tetapkan tentang nama Allah dan sifatnya. Karena Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang nama yang layak bagi Allah. Adapun kita, walaupun kata kita ini nama ini sangat cocok bagi Allah, nama ini sangat relevan dengan akal kita, didukung oleh akal misalkan, seperti nama wujud. Ada yang menamai Allah dengan apa? Dengan wujud. Seperti nama Qidam. Ada yang menamai Allah dengan nama Qidam, seperti nama Baqo. Ada yang menamai Allah dengan nama Baqo. Apakah itu semua ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Apakah itu semua ada dalam hadis? Juga tidak ada. Nama Allah wujud dalam Al-Quran tidak ada, dalam hadisnya juga tidak ada. Mereka menjadikan ini sebagai dalil nama bagi Allah adalah landasannya adalah akal. Nggak mungkin sesuatu yang menciptakan sesuatu yang besar yang ada seperti ini, nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Ya, memang istilzamat itu mengharuskan dan pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi untuk menamai Allah dengan nama ada wujud, maka butuh dengan dalil. Ya, butuh dengan dalil. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel itu kita menetapkan atau meyakini dan menetapkan tentang akidah asma wa sifat. Sampai para ulama mengatakan amiruha kama ja'at. Lewati oleh kalian sebagaimana datangnya. Itu sudah. Nggak usah kita kemudian bingung-bingung, apalagi bermain kata-kata. Orang-orang filsafat, orang-orang aklaniun yang mainnya logika gitu ya. Mereka sering menggunakan dan bermain kata-kata dalam hal ini. Sebetulnya tidak perlu. Cukup kita mengimani apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang telah Rasul tetapkan. Nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ya. Kita kembali. Kemudian kita bacakan setelahnya. Kemudian waquluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutannya ya. La tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu. Wa hiya taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha rijlahu wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu qattun qat. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, neraka jahanam masih saja diisi ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus neraka jahanam itu akan diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan penghuni-penghuni neraka yang berhak masuk neraka, baik dari kalangan jin dan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'amla'anna jahannam. Ya, betul-betul kami akan penuhi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Janji dari Allah, la'amla'anna jahannam. Kami akan penuhi betul-betul jahanam itu dengan jin daripada jin dan manusia. Maka setiap kali diisi jahanam itu, maka jahanam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Terus neraka berucap seperti itu kepada Allah, apakah ada tambahan ya Allah? Ketika Allah mengisi lagi, apakah ada tambahan? Kemudian apa? Wa tad'u, dan Allah Subhanahu wa taala hatta yad'a rabbul izzati, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan telapak kakinya di atasnya, yaitu di atas neraka jahanam. Fayanzawi, maka sebagian neraka merapat kepada sebagian yang lainnya, dan jahanam mengatakan qattun qat, cukup. Muttafaqun alaih. Jadi di sini apa? Karena janji Allah telah berjanji, la amlanna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Betul-betul kami akan penuhi jahanam itu dari kalangan jin dan manusia semuanya, kata Allah. Karena lam taukid ini artinya sumpah, Allah bersumpah. Apalagi ada nun taukid, la amla'anna, betul-betul kami akan penuhi jahanam itu dengan dari kalangan jin dan manusia semuanya.
Sehingga ketika jahanam dimasukkan ke dalamnya penduduk yang berhak masuk jahanam, jahanam terus berucap, hal mim mazid, apakah ada lagi ya Allah? Dimasukkan lagi, masukkan lagi, apakah ada lagi? Karena masih belum penuh. Sampai kemudian Allah meletakkan telapak kakinya di atas neraka jahanam, kemudian jahanam mengatakan qattun qat. Cukup, cukup ya Allah. Taib. Di dalam hadis ini dibawakan oleh Syekhul Islam tentang ada sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu rijl. Ya, kaki. Allah mempunyai apa? Kaki. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian setelahnya hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Sepakat ulama Bukhari Muslim ini diterima. Bukhari Muslim ini sepakat talaqatil ummatu bil qabul, artinya sepakat umat menerima hadis Bukhari Muslim. Maka sebagian mengatakan as-sahul kutub ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi tidak diperselisihkan tentang apa namanya rawi atau riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi ada saja yang kemudian apa? Mengingkari isinya, tidak mengimani isinya, ataupun ada yang kemudian apa? Menyelewengkan artinya. Padahal mereka beriman hadis ini sahih. Artinya kalau sahih apa? Rasul berucap itu. Berarti ini apa? Sabda Rasul. Kalau sabda Rasul berarti ini apa? Wahyu dari Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad berucap dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Kecuali ucapan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi ucapan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Hadis yang datang dari Muhammad adalah wahyu. Taib. Kemudian hadis setelahnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Maka Nabi Adam mengatakan labbaika wa sa'daik, aku menyambut panggilanmu dan memohon kepadamu. Fayunadi bisautin, maka kemudian memanggil dengan sebuah suara, innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Ya. Kemudian menyeru dengan sebuah suara, yang suara tersebut adalah innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu, an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadamu untuk mengeluarkan dari anak keturunanmu seseorang utusan ke neraka. Muttafaqun alaih, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Wa qauluhu, dan sabda yang lainnya Rasulullah mengatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah seseorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Rabb-Nya, dan tidak ada seorang pun penerjemah di antaranya. Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam dua hadis yang tadi dibacakan tentang ada penetapan kalam bagi Allah. Allah berbicara. Ini adapun hadisnya sudah ya kita bahas dalam pembahasan sebelumnya dalam ayat-ayatnya, dan ini kita membahas tentang hadis-hadis yang mengenai tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu 3 hadis yang kita bacakan ya malam ini. Kemudian setelah membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian Syekh Muhammad Khalil Harras ya rahimahullahu taala, beliau mensyarah ya, menjelaskan kitabnya ini Syekhul Islam, syarhun, penjelasan, qauluhu la tazalu jahannam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam, senantiasa jahannam itu diisi, gitu ya, dan seterusnya. Beliau mengatakan fi hadzal hadithi itsbatur rajuli wal qada itsbatur rijli wal qadami lillahi azza wajal. Di dalam hadis ini ada isbat, ada penetapan ar-rijli, kaki, wal qadam, dan qadam, telapak kaki bagi Allah. Ya. Lillahi azza wajal. Wa hadhihi sifatun tujra majra baqiyatis sifat, dan tentunya sifat ini tujra ya
diaplikasikan dalam penetapan sifat ini majra baqiyat sifat, seperti halnya sifat-sifat yang lainnya. Sama, kita menetapkan kaki, telapak kaki bagi Allah tanpa apa? Tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif, tanpa mentamsil. Ingat, 4 ini harus terus ada dan harus kita ingat. Ketika kita menemukan ayat dan hadis tentang penetapan nama dan sifat bagi Allah, maka 4 poin ini harus kita sertakan. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah beristiwa di atas arasy, ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Maka yang pertama kita artikan istiwa ya istiwa tanpa mentahrif. Istiwa itu apa? Sebagian mengatakan bersemayam gitu ya. Istiwa itu artinya fauqiyati atau uluwiyati. Al-uluwiyatu artinya berada di atas. Fauqiyah, berada di atas. Jadi Allah berada di atas arasy. Ya, berada di atas arasy, istiwa. Karena ada yang kemudian mengartikan istiwa ini artinya istaula. Istaula itu artinya menguasai. Ya, sebagaimana seorang raja istaula ala kursiyihi, menguasai kursinya. Jadi mereka mengibaratkan istawanya Allah seperti istawanya manusia, dan mereka nggak mau. Maka istawa di sini artinya istaula kata mereka. Dan ini bentuk tahrif. Ya, kata para ulama ini adalah bentuk tahrif. Apa itu tahrif? Merubah makna dari makna sebenarnya. Kemudian kita tidak boleh tamtsil, menyerupakan dengan makhluknya. Tidak boleh taktil, menafikan, meniadakan sifat-sifat tersebut. Tidak boleh takyif. Apa itu takyif? Mengkaifiatkan, membagaimanakan. Ya, maka kita kita praktekkan kepada sifat Allah ini, al-qidam, taib, atau ar-rijl, kaki bagi Allah. Maka ketika kita menemukan ayat tentang atau hadis tentang bahwasanya Allah punya kaki, maka tetapkan itu kaki bagi Allah. Tentunya kaki yang cocok dengan Allah, tanpa kita gambarkan kakinya seperti kaki manusia, tidak boleh. Ya. Dan juga kemudian tidak boleh kita mentahrif, merubah, kaki ini masa Allah punya kaki kayak manusia, maka kaki ini saya artikan dengan kemuliaan misalkan, kekuasaan misalkan. Nah, ini bentuk apa? Tahrif. Dan kita pun tidak boleh mentaktil, karena saya nggak mau menyamakan Allah dengan manusia, maka saya akan menafikan. Saya tidak mau mengatakan Allah punya kaki. Jelas-jelas Rasul mengatakan Allah punya kaki, dia mau mengatakan Allah tidak punya kaki, seakan-akan dia lebih berilmu tentang Allah dibanding Rasulullah. Paham ya? Padahal jelas hadisnya adalah Bukhari dan Muslim. Fa tuthbitu lillahi ala wajhi laiki bi adhamatihi subhanah. Maka sifat tersebut ditetapkan bagi Allah ala wajhi laik, itu dari sisi atau arah yang sangat cocok baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala, kaki yang sangat cocok bagi Allah. Ya, kaki yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah atas bi'adhamatihi subhana, sangat cocok dengan keagungan Allah yang maha suci. Tanpa kita perlu menggambarkan kaki yang selama ini kita kenal kaki itu seperti apa gitu ya. Nggak boleh. Karena jangankan antara makhluk dengan khalik, antara manusia dengan Allah sang pencipta, antara makhluk dengan makhluk Allah saja, makhluk yang ada di dunia dengan makhluk yang ada di akhirat itu hakikatnya beda. Jangan kemudian kita tergambar apel yang ada di dunia itu sama dengan apel yang ada di surga. Karena di surga juga ada apel. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di surga ada rumman. Apa rumman? Delima. Di dunia juga ada delima. Di surga ada talhun mandud, ada pisang. Di surga, di dunia juga ada pisang. Jangan kemudian kita beranggapan, oh pisangnya kayak kita pisang di dunia. Pisang Ambon, pisang apalah namanya. Ya, enggak. Sama kata Ibnu Abbas, apa-apa yang ada di dunia dengan apa-apa yang ada di surga, di akhirat, itu hanya nama saja. Ya, hanya nama saja. Ya, di dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa? Di dalam surga itu ada anharun min ma'in taib ghairi asin. Ada air yang tidak payau, air segar. Kemudian anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharun min asalin musaffa,
Dan juga ada sungai yang berisikan sungai itu madu yang murni. Ya, dan juga anhar min khamril ladzatil lisyaribin. Dan ada sungai yang sungai itu isinya apa? Khamr. Tapi khamrnya apa kata Rasul? Ladzatil lisyaribin, membuat peminumnya itu segar, enak. Ya. Jangan kebayang kemudian gitu di surga ada sungai isinya arak gitu ya. Arak yang kita kenal gitu maksudnya. Ya walaupun namanya sama, itu tapi hakikatnya wallahu alam bisawab. Secara hakikatnya bentuknya walaupun namanya sama. Ada dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'datu li ibadi sholihin al-jannah." Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh surga. Apa itu surga kata Allah? Mala ainun ra'at. Apa-apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Apa-apa yang tidak pernah didengar oleh bil bashar. Surga itu adalah perumpamaannya apa-apa yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kadang-kadang kalau kita melihat keindahan di dunia, Masya Allah, ini mungkin surga tercegah kia indahna. Tah, itu nggak ada bayangan surga tuh saking indahnya, itu nggak ada bayangannya, nggak ada gambarannya di dunia. Indahnya surga itu nggak ada bayangannya, nggak ada gambarannya, nggak ada imajinasinya, nggak ada. Kadang kita melihat sesuatu yang indah di dunia ini, kita langsung kemudian berucap, oh meureun surga tercegah kia. Padahal nggak ada apa-apanya dunia itu. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat selendangnya bidadari, ya nanti orang-orang beriman punya bidadari. Jadi kalau nggak poligami di dunia, di surga insya Allah poligami ya. Sabar. Ke poligami di dunia beri nggak bisa. Kan we aya waktuna ya. Eta ge lamun lebet surga. Taib, makanya di dunia dilarang, di akhirat dilarang, di akhirat mau dilarang. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, apa selendangnya bidadari surga itu kalau jatuh ke dunia, itu dunia terang semuanya. Dunia itu terang. Wal maudi sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Tempat cemetinya seseorang di surga, cemeti ini pecut, ya. Tempatnya gitu ya. Yang kita miliki di surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempatnya aja, cerangkanya aja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Wallahu alam gambarannya seperti apa. Pokoknya lebih baik dan lebih baik. Kalau keindahan lebih indah dan lebih indah. Sehingga kita nggak bisa kemudian mengimajinasikan, wah meureun surga teh cigah kieu dan kitu, nggak bisa. Karena nggak ada duplikatnya gitu ya, nggak ada gambarannya, susah. Karena kata Allah, wala khatar ala qalbil basar, sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Walaupun Allah menyebutkan tentang bagaimana surga, jannatin tajri tahtahal anhar, kebun-kebun gitu ya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kutufu hadaniyah, apa-apa yang kita inginkan mendekat, tinggal petik gitu ya. Itu gambaran umum saja tentang indahnya dan nikmatnya surga. Tetapi secara terperinci tidak, artinya tidak dijelaskan secara terperinci. Maka apa? Makhluk Allah dengan makhluk Allah walaupun namanya sama, hakikatnya beda. Apalagi antara kaki Allah dengan kaki manusia, walaupun namanya kakinya sama gitu. Jangankan kaki. Ya, sering kita menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu fajalnahu sami'an basira, intinya. Maka kami jadikan bagi manusia itu apa? Sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Jadi Allah berikan kepada manusia pendengaran dan penglihatan. Di dalam ayat lain An-Nahl Allah berfirman, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, dan Dia yaitu Allah Maha Sami, mendengar dan Maha melihat. Allah menetapkan bagi manusia pendengaran, penglihatan. Allah juga menetapkan bagi dirinya penglihatan dan pendengaran. Dalam kondisi Allah apa mengatakan? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Walaupun tadi Sami, Basir sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Karena laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun walaupun hanya namanya yang sama, tapi hakikatnya berbeda.
Maka ini terapkan kepada semua. Ya, kepada semua. Maksudnya berkenaan dengan nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hikmatu fi wad'i rijlihi subhanahu finnar, dan hikmah di dalam peletakan kakinya Allah Subhanahu wa taala finnari dalam neraka, annahu qad wa'ada an yamla'aha, karena Allah telah berjanji akan memenuhi jahanam itu dengan penghuninya dari kalangan jin dan manusia. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, betul-betul kami akan penuhi neraka jahanam itu ya dengan dari kalangan jin dan juga manusia semuanya. Ini janji dari Allah akan memenuhi jahanam ya dari kalangan jin dan manusia. Tetapi tatkala malaikat jahanam itu meminta gitu ya, janji Allah, hal mim mazid, apakah ada tambahan, kemudian Allah meletakkan kakinya menandakan bahwasanya cukup. Kenapa? Walam makana muqtada rahmatihi wa adlihi alla yu'adziba ahadan bighairi dzanbin, maka tatkala termasuk dari muqtada, ini tuntutan gitu ya, rahmatnya Allah dan keadilan Allah, Allah tidak akan mengadab seseorang tanpa dosa. Wa kanatin nar fi ghayatil amki wasi'ati, dan terbukti neraka itu dalam posisinya yang sangat dalam dan juga luas. Neraka itu haqqaqa wa'adahu ta'ala, maka meminta janji Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dipenuhi. Padahal neraka jahanam itu luas, dalam. Sehingga apa? Fawadha'a fiha qadamahu, maka Allah meletakkan kakinya, fahina idin yatalaqa tarafaha, maka ketika itu ujung jahanam yang satu dengan ujung yang lainnya saling berhimpitan. Ketika diletakkan kaki Allah Subhanahu wa taala, wala yabqa fiha fadlun an aliha, maka ketika itu tidak ada lagi tempat untuk bisa ditempati oleh penghuni neraka. Karena sudah penuh gitu ya. Karena ujung jahanam dengan ujung yang lainnya berhimpitan. Karena apa? Karena kemurahan Allah. Karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna lillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Allah punya 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan di dunia sekarang. Sehingga apa? Seseorang suami dengan istrinya, anak dengan orang tuanya, bahkan binatang buas menyayangi anaknya, itu atas satu rahmat yang Allah bagikan kepada penduduk dunia. Kapan 99? Itu nanti di hari kiamat. Ketika ada orang-orang yang berhak masuk neraka karena dosanya banyak, tapi ternyata dia bertauhid kepada Allah, Allah masukkan ke surga. Atas apa? Atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada disebutkan hadis bitaqah ya. Hadis kartu. Artinya manusia dihadapkan kepada Allah mempunyai 99 kartu. Satu kartu kata Rasul maddal basar, sejauh mata memandang. Ketika dibuka kartu pertama isinya dosa maksiat. Kartu kedua dosa maksiat. Sampai 98 isinya dosa dan maksiat. Maka si orang ini, hamba ini, dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? 98 kartu isinya dosa dan maksiat. Sehingga kemudian putus asa dari rahmat Allah. Artinya sudah, dia terbayang adalah neraka. Tapi ketika dibuka satu kartu yang terakhir, tanda berisikan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas mengucapkannya dan tidak pernah melakukan kesyirikan. Akhirnya ditimbang kartu itu, dan di sisinya ada 98, sisi lagi satu kartu, famalat bihinna la ilaha illallah. Sehingga timbangan yang ada kartu satu itu lebih berat dan menumpahkan seluruh kalimat atau seluruh kartu yang 98. Akhirnya dia pun masuk surga. Surga. Ini Allah Subhanahu wa taala ya akan menurunkan rahmatnya 99 rahmat nanti di akhirat nanti. Dan rahmat itu hanya berlaku bagi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, terlebih syirik besar. Ya, datang ke dukun, minta-minta, ke kuburan, amalan-amalan syirik yang lainnya. Ini bahaya sekali. Karena apa? Karena ketika sebesar apapun amalan kita, amalan soleh kita, mau haji kita berpuluh-puluh kali,
Ya, sedekah kita, bangun masjid kita, mungkin di Indonesia ini masjidnya kita bangun semua gitu ya. Fakir miskin kita kasih semua, tapi ternyata satu dosa kita nggak tinggalkan, yaitu syirik. Itu semuanya hancur. Itu semuanya hancur di hadapan Allah. Karena apa? Allah berfirman, innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni. Bagi siapa? Bagi orang melakukan kesyirikan. Di dalam ayat ini Allah menutup pintu maghfirah. Jadi Allah menutup ampunan. Padahal dalam ayat lain kita tahu Allah itu maha luas rahmatnya, pengasih, penyayang. Bahkan wa kataba ala nafsi rahmah, Allah telah mewajibkan bagi dirinya itu rahmat. Makanya Allah tersifati dengan Rahman, dengan Rahim. Karena apa? Rahmannya, Rahimnya, Zatiyahnya juga selain nama dan sifat bagi Allah, Allah tersifati dengan itu. Tetapi ketika berkenaan dengan orang musyrik, maka tidak ada maaf baginya. Jadi seakan-akan tidak ada rahmat sudah bagi orang musyrik ini. Makanya bahaya, ya, bahaya kesyirikan. Taib. Kemudian wa amal jannatu, adapun surga, fa innahu yabqa fiha fadlun an ahliha ma kasratin ma'atahum wa awsalahum. Adapun surga, ya, dalam kondisi surga yabqa fiha fadlun, tersisa di dalam surga itu tempat untuk penghuninya, ma kasratin ma'atahum wa awsalahum, bersama dengan banyak sekali yang Allah berikan kepada mereka, ya, dan Allah luaskan mereka. Fayunsiullahu laha khalqan akharin, bahkan Allah akan menumbuhkan, memunculkan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena luasnya surga, ketika sudah masuk surga masih ada luas, masih ada tempat, Allah ciptakan makhluk yang lainnya dan dimasukkan ke surga. Kama tsabata bidzalikal hadis, sebagaimana telah tetap dalam hal itu hadis tentang ketika sudah masuk surga, penghuni surga, Allah ciptakan makhluk yang lainnya, masukkan lagi ke surga. Karena bentuk apa? Rahmat Allah yang maha luas. Ya, rahmat Allah yang maha luas. Wala tazalul jannatu tufaddilu hatta yunshi'ullahu laha khalqan. Dan terus dalam kondisi surga itu apa? Tufaddil, artinya kosong, masih ada ruang sampai Allah memunculkan makhluk-makhluk yang baru, manusia yang baru gitu ya, untuk mengisi surga. Fayuskinuhum fadlal jannah, maka mereka dimasukkan ke surga untuk tinggal di surga, ya, atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku bagi pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Jadi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka berzina, mencuri gitu ya, tapi selama mereka bertauhid, kemungkinan besar dan pasti mereka masuk surga. Masuk surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad ummatuka yadkhulunal jannah, wahai Muhammad, umatmu itu akan masuk surga semuanya. Kemudian Rasul mengatakan, wa in zana wa in saraq, walaupun berzina walaupun mencuri, wa in zana wa in saraq, walaupun berzina walaupun mencuri. Tapi apa yang terpenting apa? Dia bertauhid. Nah, tapi bukan berarti hadis ya berarti yang penting mah tauhid, bae we zina ge, bae we maling ge, yang penting tauhid. Hati-hati ya, dosa ini ketika kita membiarkan dosa, menyepelekan dosa, dan dosa itu apa kata Rasul? Nuktatun fihi nukitat fihi nuktatun sauda. Itu dosa ketika ditampakkan kepada hati kita seperti satu torehan hitam. Kalau makin banyak dosa, makin banyak dosa, makin banyak dosa, sampai hati kita ini hitam karena dosa. Kalau sudah hitam karena dosa, kalquzil muzakhiyah, dia seperti teko yang dibalik. La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkara. Dia tidak akan pernah mengetahui kebaikan dan tidak akan mengingkari kemungkaran. Karena apa? Sudah tertutup gitu. Ini khawatir, justru karena makin banyak dosa, menyepelekan dosa, penting tauhid, khawatir apa? Dia semakin diperbanyak dosanya dan makin jauh dari Allah, akan bisa kufur. Ya, menyebabkan dia bermaksiat, saking besar maksiat bisa kufur. Bisa menyebabkan dia apa? Kufur. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, bukan Allah sembuhkan, tapi terus Allah tambahkan penyakitnya sampai tertutup hatinya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng hati mereka, Allah lencengkan lagi. Bukan Allah luruskan. Mending makanya kalau kita melakukan kemaksiatan kemudian kita ditegur sama Allah,
kita hari ini maksiat, sore kita ditegur, misalkan hilang makanan kita, teguran dari Allah, atau kita kesandung batu berdarah kaki kita, itu teguran dari Allah. Allah masih sayang kepada kita dengan cara ditegur biar kita kembali ke arahnya, kembali ke relnya. Tapi kalau kita maksiat dibiarin, kita maksiat dibiarin, dan kita semakin nyaman dengan kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Khawatir itu justru istidraj ya dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, wahai Adam. Fayaqulu, maka Adam berkata, labbaika wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu ya Allah, dan aku memohon kepadamu. Fayunadi bisautin, maka memanggil dengan suara. Memanggil Nabi Adam, Allah dengan suara. Innallaha ya'muruka an tukhrija min dzurriyyatika ba'san ilan nar. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk kamu mengeluarkan dari anak keturunanmu ba'san ilan nar, yaitu utusan seseorang ke dalam neraka. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala ya Adam, sampai akhirnya, fi hadainil haditsaini itsbatul qauli wan nida'i wa taklimi lillahi azza wajal. Di dalam dua hadis ini ada penetapan qaul, ucapan, wan nida, panggilan, wa taklim, dan berbicara, lillahi, bagi Allah azza wajalla yang maha mulia dan maha tinggi. Ya, maha itu maha bijaksana dan maha mulia. Wa qad sabaqa an bayyana, dan telah lewat kami menjelaskan, kata Syekh, madhhab ahli sunnati wal jamaati fi dzalik, tentang madhab ahli sunnah dalam hal itu. Apa itu madhab ahli sunnah? Ini perlu kita perhatikan ya. Wa annahum yu'minuna bi anna hadis sifati, dan ahlu sunnah wal jamaah mereka beriman bahwasannya sifat-sifat ini af'alillahu subhanahu, sifat-sifat fi'il bagi Allah Subhanahu wa taala, tabi'atun lima syi'atihi wa hikmatihi. Maka ini sifat fi'il bagi Allah yang mengikuti atas masyiahnya dan juga hikmahnya, atas kehendak Allah dan juga hikmahnya. Jadi tidaklah Allah berbicara, tidaklah Allah berucap, tidaklah Allah memanggil, itu atas masyiah, Allah menghendaki itu. Dan juga mesti ada hikmahnya di dalam itu. Ya. Fahuwa qala, maka Allah berucap, wa yaqul, dan berbicara, wa nada, dan menyeru, wa yunadi, dan memanggil, wa kallama wa yukallimu, Allah berbicara dan mengajak bicara. Wa anna qaulahu wa nidaahu wa taklimahu, dan sesungguhnya ucapannya, panggilannya, dan pembicaraannya innama yakunu bihurufin wa aswatin. Ya, sesungguhnya pembicaraan dan ucapan dengan huruf dan suara. Nah, ini harus tetapkan ala sunnah wal jamaah, karena ada kelompok-kelompok yang menetapkan Allah berbicara, tapi ucapannya itu adalah kalam nafsani, kalam hati, kalam jiwa, ya, yang tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, kata mereka. Ada kelompok yang menafikan, Mu'tazilah, mengatakan Allah tidak berbicara. Ada kelompok yang selain itu, gitu ya, peranakan dari Mu'tazilah. Ada Kullabiyah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, dan sebagainya. Yang mengatakan Allah berbicara, hanya saja berbicaranya ini tanpa huruf dan suara. Artinya kalam nafsani, kalam jiwa. Yang sudah dibahas oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, bagaimana kalam jiwa? Bagaimana Nabi Musa akan mengikuti suara? Ketika Nabi Musa mendengar ada suara, mengikuti sampai kemudian ke lembah tua yang suci, kata Allah Subhanahu wa taala, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tua. Lepaskanlah sandalmu karena kamu berada di lembah tua yang suci. Itu awalnya Nabi Musa apa? Mengikuti suara itu, berarti suara ada, ucapan itu ada suaranya, didengar oleh Nabi Musa. Kata mereka ucapan nafsani, katanya, ucapan hati, ucapan jiwa. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kalam bagi Allah dengan hurufnya dan suaranya, yasma'uha man yunadihi wa yukallimu, maka didengar oleh orang yang diajak, dipanggil, dan diseru. Dan ini kondisi Nabi Musa mendengarkan itu
panggilan Allah, seruan Allah. Bahkan Nabi Adam, ya, ketika Allah memanggil ya Adam, maka Nabi Adam menjawab, ya labbaika wa sa'daik, aku sambut panggilanmu ya Allah. Berarti Nabi Adam apa? Mendengar. Berarti ucapan Allah ini ada suaranya, ada hurufnya, ada suara. Wa fi hadza raddun 'alal asy'ariyati fi qaulihim, dan di dalam hal ini ada bentuk bantahan bagi Asy'ariyah di dalam ucapan mereka, inna kalamahu qadimun, sesungguhnya kalamnya Allah itu qadim, terdahulu. Ya, kalamnya Allah itu terdahulu. Wa innahu bila harfin wala sautin, dan sesungguhnya kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Ini kata Asy'ariyah. Padahal Allah memanggil Nabi Adam alaihissalam. Di tahun-tahun setelahnya, mungkin ratusan tahun setelahnya, Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam. Ini menunjukkan apa? Kalamnya ya tajaddad, terbaru gitu ya, bukan kalam yang qadim, kalam yang dulu gitu, azali. Taib. Jadi kalam dahulu yang kalam seperti Allah berfirman kepada qalam. Allah berfirman dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang Allah ciptakan setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah mengatakan, Allah menciptakan pertama adalah makhluk qalam, yaitu pulpen. Kemudian Allah mengatakan kepada pulpen, ya qalam, wahai pulpen, wahai pena, uktub, tulislah, kata Allah. Kemudian pena mengatakan, wa ma'aktub ya Allah, apa yang harus aku tulis? Uktub kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, ini kalamun qadim, kata mereka. Ini kalamnya Allah yang dahulu gitu ya. Padahal kalamnya itu ya tajaddad, terbaru. Maksudnya apa? Menurut sesuai dengan masyiat dan hikmah Allah. Allah berucap kepada Nabi Adam, maka ucapan itu beda dengan ucapan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena beda waktu, beda zaman. Taib. Wa qad dalal haditsu tsani, dan hadis yang kedua menunjukkan apa? Hadis yang kedua, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan berbicara, diajak bicara oleh Rabb-nya, yang tidak ada antara dia dengan Allah turjuman, penerjemah. Berarti bahasa nanti di surga itu, bahasa di akhirat itu adalah bahasanya bahasa Arab, bahasa Quran. Ya, bahasa Arab. Yaqul tahiyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Tahiyatuhum, penghormatan mereka, orang yang ada di akhirat di surga nanti salam. Salam ini kalimat Arab. Ya, salam sanes pasir salam. Maksudnya assalamualaikum, berarti kalimat Arab. Wa akhiru da'wahum, dan akhir ucapan mereka adalah segala puji bagi Allah, anil hamdulillahi rabbil alamin. Terus gimana Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab nih, aduh. Tapi Allah takdirkan di surga bisa bahasa Arab. Atau berarti itu kudu belajar. Ya, kudu belajar bahasa Arab. Apalagi kita tahu bahasa Arab adalah bahasa surga. Ya, salah satu sebab yang membuat kita akan memahami jalan menuju surga adalah jalan bahasa Arab. Quranku bahasa Arab, hadisku bahasa Arab. Banyak syuruhat penjelasan para ulama terdahulu apalagi pakai bahasa Arab. Karena beda kalau kita baca terjemah itu beda. Ya, kalau kita langsung baca dengan bahasa Arab maknanya luas. Kalau kita baca terjemah, kadang-kadang kita memahami sesuai dengan apa yang dipahami oleh penerjemah. Beda dengan kita langsung membaca dari asli kitabnya. Taib. Karena ini sampai ada sebagian mengatakan wajib, ya, apalagi bagi seorang dai mempelajari bahasa Arab itu. Walaupun sebagian mengatakan fardu kifayah, kewajiban yang sifatnya kifai. Kalau sebagian sudah yang mempelajarinya, maka yang lain gugur, nggak usah nggak belajar juga. Tapi sebagian lagi mengatakan wajib, apalagi bagi seorang dai harus bisa. Tapi di sini dalilnya apa? Bahwasanya tidaklah seseorang di antara kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah. Jadi Allah akan mengajak bicara nanti. Dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ya menunjukkan tentang apa? Tentang bahwasanya Allah akan mengajak bicara seluruh hamba-hambanya tanpa ada perantara. Dan tentunya pembicaraan ini adalah pembicaraan yang sifatnya umum. Li'annahu taklimun muhasabatin, adalah pembicaraan yang sifatnya muhasabah.
hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mencakup orang mukmin, orang kafirnya. Ya. Taib. Artinya dihisab ya, bentuk hisaban. Tapi nanti ada perselisihan tentang apakah la yukallimuhumullah wala taib wala yuzakkihim wala gimana wala yandur ilaihim yaumal qiyamah. Balasan bagi orang-orang yang durhaka, Allah tidak akan mengajak bicara mereka, Allah tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Itu nanti akan dibahas ya, penjelasan di pertemuan yang akan datang. Karena sudah adzan. Itu saja dulu ya yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.